Bulan September penuh dengan kejutan. Nah, teman-teman sahabat sosial, ada informasi terbaru lagi, mantap. Setelah cair bantuan BLT BBM, ada informasi terbaru dari pemerintah terkait adanya bantuan pelengkap yang dapat diterima bagi keluarga penerima manfaat. Silakan ditonton video ini sampai habis, jangan di-skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat sosial. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Kami konsisten lagi mengabarkan perkembangan informasi, program bantuan, serta informasi yang serasa penting dari pemerintah pusat untuk kami share kembali di channel ini. Nah, teman-teman, semoga mendapatkan pencerahan dari penjelasan yang kami sampaikan ini. Sebelum saya lanjut, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, apalagi yang baru join di channel ini. Teman-teman, tentunya di bulan September ini, proses pencairan beberapa bantuan telah dilaksanakan, baik melalui Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja RI, dan beberapa kementerian yang lainnya. Nah, adanya bantuan pelengkap yang dapat diterima bagi keluarga penerima manfaat. Dari Kementerian Sosial, KPM PKH, KPM BPNT mendapatkan bantuan pelengkap seperti bantuan PIP anak sekolah, bantuan BLT BBM yang baru saja dicairkan di pertengahan September ini, dan ini diterima Rp600.000 bagi keluarga penerima manfaat. Kemudian adanya bantuan terbaru di tahun 2022, yaitu bantuan subsidi upah yang dapat diterima bagi pekerja dengan total penerima 16 juta pekerja. Jadi teman-teman, itu adalah beberapa bantuan yang disalurkan di bulan September ini. Perlu diketahui adanya informasi terbaru yang mana simpang siur terkait dari beberapa media online, yaitu penghapusan subsidi listrik 450 volt ampere, kemudian perubahan daya dari 450 ke 900 volt ampere, dan itu dikeluarkan langsung statement oleh pemerintah pusat melalui Bapak Presiden Jokowi, dan hal itu tidak benar. Tidak adanya penghapusan 450 volt ampere, tidak adanya perubahan dari 450 ke 900 volt ampere, dan itu telah kami sampaikan di video kami sebelumnya. Linknya ada di bagian deskripsi. Judulnya seperti ini. Kemudian teman-teman sahabat sosial, menjelang akhir September ini timbul lagi trending topik di beberapa media online adanya konversi terkait bagi keluarga penerima manfaat ini pemakaian gas LPG. Telah disampaikan langsung oleh pemerintah, baik itu melalui media online, website resmi maupun media televisi nasional. Nah, teman-teman, keluarga penerima manfaat KPM PKH, KPM BPNT setelah proses pencairan bantuan BLT BBM berkesempatan lagi untuk mendapatkan bantuan yang namanya kompor induksi terkait konversi dari gas LPG ke kompor induksi atau kompor listrik tentunya. Kalau kita mengutip dari salah satu informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ini pemerintah dorong konversi ke kompor induksi. Pemerintah kurangi ketergantungan kepada liquefied petroleum gas. Nah, informasinya seperti ini. Pemerintah menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi bersih melalui program konversi kompor liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg ke kompor induksi. Informasi selanjutnya, kutipan ini, langkah konversi kompor LPG 3 kilo sejalan dengan salah satu isu prioritas G20, yaitu transisi energi. Bersama PT PLN Persero, pemerintah akan melaksanakan program kompor induksi dengan melakukan pemberian paket kompor induksi. Nah, ini poinnya ya, kepada keluarga
penerima manfaat atau KPM untuk menggantikan penggunaan kompor LPG 3 kg. Selanjutnya, PT PLN Persero saat ini sedang melakukan piloting pelaksanaan program kompor induksi di Bali dan Solo dengan target masing-masing 1000 KPM. Target sasaran KPM di Bali terdiri dari 950 rumah tangga kecil dan 50 usaha mikro. Selanjutnya, masing-masing KPM akan memperoleh 1 unit kompor induksi 2 tungku dengan daya 1800 watt. Cukup tinggi ya, dayanya 1800 watt. Namun nanti akan ada solusi dari PT PLN. Utensil berupa 1 panci dan 1 penggorengan. Alat pembaca konsumsi listrik, penggantian mini circuit breaker atau MCB untuk penambahan daya dan pemasangan instalasi listrik kompor induksi. Jadi teman-teman, ini kemungkinan besar akan terpisah daya listriknya antara daya listrik rumah dengan daya pemakaian kompor induksi ini. Selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut, Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan kunjungan kerja di kawasan Sanur, Denpasar, Bali untuk meninjau langsung lokasi piloting guna melihat respon masyarakat dan kesiapan PT PLN dalam melaksanakan perluasan program kompor induksi. Pada kesempatan tersebut, KPM yang dikunjungi yakni pelanggan PT PLN golongan rumah tangga 450 volt ampere DTKS. Jadi teman-teman ini ingat ya, DTKS artinya yang tercatat dalam penerima bantuan sosial Kementerian Sosial, keluarga penerima manfaat. Kemudian golongan rumah tangga 900 volt ampere non DTKS dan usaha mikro atau warung. Langkah konversi kompor LPG 3 kilo ke kompor induksi dinilai sangat tepat karena pemerintah juga dapat menghemat anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang selama ini dialokasikan untuk subsidi LPG. Program ini sangat bagus dan strategis. Dengan langkah ini, dari sisi keuangan, pemerintah subsidinya jadi berkurang dan ini bisa mengurangi beban APBN, ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Monty Giriana. Sedangkan dari sisi pengguna, program ini juga bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memakai kompor induksi, masyarakat dapat lebih hemat karena harganya yang lebih murah dan juga proses memasak menjadi lebih aman dan lebih cepat. Nah, teman-teman sahabat sosial, pelaksanaan piloting di Bali dan Solo selanjutnya akan diperluas dengan pelaksanaan piloting di beberapa wilayah, termasuk juga di Provinsi Jawa Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dengan target KPM sebanyak 300.000 sampai akhir tahun 2022. Jadi teman-teman sahabat sosial, to the point-nya adalah bahwa penerima kompor induksi ini akan diambil datanya melalui data DTKS, yaitu golongan 450 volt ampere penerima golongan subsidi tentunya. Jadi targetnya nanti 300.000 penerima manfaat untuk kompor induksi ini sampai dengan akhir tahun 2022. Gimana teman-teman sahabat sosial? Sudah siap untuk beralih dari gas LPG ke konversi kompor induksi atau kompor listrik? Nanti akan ada solusi dari pemerintah terkait pemisahan aliran listriknya untuk pemakaian kompor induksi maupun pemakaian untuk listrik rumah tangga tentunya. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa di like, jangan lupa di share tentunya. Semoga mendapatkan pencerahan dari informasi yang kami sampaikan ini. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.